Saudaraku pendengar NTA FM, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini dari Jalan Empu Baraga nomor 11 Kemlayan, Surakarta. Kami ucapkan selamat mengikuti. Oke, dimulai. Bismillah. Ada pertanyaan dari Profesor? Ada, Ustaz. Jadi halaman 2 masuk ke halaman 3. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka min Safiyyata kaza wa kaza. Qala ba'dur ruwati ta'ni qasyiratan. Faqala laqad qulti law muzijat bima'il bahri la mazajathu. Qalat wa hakaitu lahu insanan. Faqala ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna li kaza wa kaza. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup bagimu dari Sofiyah begini dan begini, begini dan begitu. Sebagian orang-orang yang meriwayatkan mengatakan yang dimaksud Aisyah ialah ia wanita yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kamu telah mengatakan suatu kalimat, seandainya dicampur dengan air laut, sungguh air laut itu menjadi keruh. Dan Aisyah pernah berkata, saya pernah menceritakan tentang seseorang kepada beliau, maka beliau bersabda, aku tidak suka menceritakan keburukan seseorang meskipun akan mendapatkan upah sekian dan sekian. Untuk pertanyaannya, yang dimaksud Aisyah ialah ia wanita yang pendek. Ini mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, iya itu iya siapa? Itu kan sudah dijelaskan tak? Halaman berapa tadi? Halaman 2 masuk ke 3. Ya maksudnya iya itu Sofiyah kan maksudnya. Jadi Aisyah itu mengatakan ya lasani lah Sofiyah dengan nada ya, menghina atau meremehkan begitu. Katakan bahwa Sofia itu orangnya begini-begini, menceritakan bahwa Sofia itu orangnya pendek. Kalau memang pendek dalam arti memang orangnya pendek, memberikan gambaran. Itu pendek ucapan mengatakan pendeknya Sofia itu dalam arti merendahkan. Semacam mengejek, merendahkan atau meremehkan. Nah itulah Nabi mengatakan kalau dengan ucapan itu kalau dicampur dengan air laut tuh semua menjadi keruh. Artinya ucapan yang menghina kepada saudaranya atau meremehkan kepada saudaranya itulah suatu ucapan yang sangat buruk, sangat kotor. Ya, manusia pendek apa tinggi apa itu tuh apa kehendak yang bersangkutan kan? Kalau misalnya ada orang pendek, yang membuat pendek itu siapa dah? Iya dah. Ada orang yang tinggi, siapa yang membuat tinggi? Nah, maka kalau orang menghina karena kependekannya kan berarti menghina yang membuat. Berarti yang si pendek itu sendiri apa dia menginginkan? Saya ingin jadi orang pendek itu apa? Pernah pesan pada Allah? Juga bapak ibunya apa menginginkan anak yang pendek atau yang tinggi kan tidak pernah menginginkan. Nah, sehingga pendek, tinggi, itu semuanya Allah yang membuat. Maka jangan menghina karena kependekan seseorang, atau karena apa saja. Karena itu yang membuat Allah. Sehingga kalau kita menghina orang ini pendek dan sebagainya, itu berarti menghina yang membuat. Dan ukuran kemuliaan seseorang bukan dilihat pendek dan tingginya. Semuanya ada kelebihan. Ada kelebihan. Jadi, kalau masalah ukuran pendek dan tinggi, ada kelebihan masing-masing sebagai manusia. Tetapi, ukuran, kemuliaan bagi Allah itu satu saja. Entah kamu tinggi, entah kamu pendek, kamu tidak akan menjadi orang yang mulia kalau kamu tidak bertakwa. Yang mulia di sisi Allah itu karena ketakwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Takwamu.
sekalipun kamu tinggi, gagah, ya, tampan, kuat dan sebagainya, kalau kamu tidak takwa, kedudukannya ulaika kal an'am balhum Allah. Justru kamu lebih rendah daripada binatang. Lebih rendah daripada binatang. Maka itu ukuran ketakwaan. Yang merasa punya tubuh besar tinggi, jangan menghina yang pendek. Itu kehendak Allah juga. Yang punya kulit putih, jangan menghina kepada kulit hitam. Kamu punya kulit hitam putih, yang memberi siapa? Apa yang kulit-kulit putih itu pernah pesen? Ya, kan ya tidak, tinggal menerima, semuanya tinggal menerima. Maka dari itu Allah tidak melihat, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum. Allah tidak melihat postur tubuhmu. Tidak dilihat oleh Allah, artinya tidak diperhatikan itunya. Juga gambaran-gambaran bentuk rupamu dan sebagainya, sampai pakaian, sampai macam-macam lah. Itu semuanya tidak menjadi perhatian bagi Allah. Tapi yang diperhatikan oleh Allah, walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hatimu dan amalmu. Jadi kemuliaan manusia terletak pada hatinya dan amalnya. Kehinaannya juga terletak pada hatinya dan amalnya. Jadi penghinaan kepada Sofiyah karena kependekannya, maka Nabi dengan keras menegur, omonganmu walaupun sedikit itu tadi, kalau dicampur dengan air laut sekian luas itu semua menjadi keruh. Itu maksudnya suatu ucapan yang sangat kotor. Tidak boleh diucapkan lagi. Apalagi? Untuk pertanyaan tertulis sementara baru satu tadi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan tertulis, ya mari dijawab pertanyaan yang lalu. Tidak ada itu atau memang belum kamu baca atau memang sudah paham, ya syukur sudah paham mudah-mudahan. Ayo dibaca pertanyaannya minggu yang 12 Juni. Apabila kita sebagai makmum masbuk untuk menambah rakaat yang tertinggal, apakah kita harus menunggu imam sehingga menyelesaikan salam sampai yang kedua, ataukah kita cukup menunggu imam sampai pada salam yang pertama, kemudian kita langsung berdiri menambah kekurangan rakaatnya, Ustaz? Ya, sampai imamnya selesai. Selesai sholat itu salamnya berapa kali? Ya 2, ya toh? Jadi imam selesai baru menambah kekurangannya. Kalau imam belum selesai jangan. Namanya mendahului imam kan. Jadi imam belum selesai kok sudah. Jadi maka ya salam yang kedua itu sudah. Karena memang sholat itu tuntunannya salamnya 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kan. Nah sehingga dengan demikian baru selesai imam itu. Maka baru yang masbuk tadi menambah kekurangannya setelah imam selesai. Terus? Seseorang yang telah meninggal dunia dan dia mempunyai tanggungan puasa Ramadan, dapatkah diganti oleh orang lain? Dan apabila dia bernazar, bolehkah orang lain yang menggantikan nazarnya itu, Ustaz? Jadi memang banyak orang yang berpendapat, orang yang meninggalkan puasa, maka puasanya disaurkan oleh ahli warisnya. Haji ya begitu. Orang sudah meninggal dunia, dulu sudah pernah niat haji, belum kelakon, nanti dihajikan yang hidup. Yang hidup. Kalau sholat kok tidak ya? Sholat, dia meninggalkan sholat, kok tidak digantikan yang hidup sholatnya itu. Ini, dan kita banyak lihat praktek-prakteknya semacam itu. Ya. Padahal puasa, haji, sholat, zakat, apalagi itu. Ya, itu termasuk semua rukun Islam. Kalau itu zakat yang ada hubungan dengan manusia, ya ta? Dia sudah bernadar atau bukan bernadar, berniat untuk mengeluarkan zakatnya atau memang belum sempat mengeluarkan zakat yang dia
harta yang miliki, kemudian dia meninggal, itu ahli warisnya boleh mengurangi harta peninggalannya itu dikeluarkan untuk dizakati dulu, setelah itu baru dibagi kelebihannya. Mengapa demikian? Karena zakat itu hakikatnya hak, termasuk haknya orang miskin. Maka bagikan. Maka yang ada hubungan dengan manusia, anaknya boleh membereskannya. Orang tua punya hutang dengan manusia, bayar oleh anaknya. Tapi kalau dengan Allah, misalnya puasa, haji, dan sebagainya, itu urusan dengan Allah. Wajibannya sudah lupa, sudah hilang, bukan lupa, sudah hilang. Karena kewajiban itu termasuk puasa dan haji dan sholat, itu kewajiban bagi orang yang hidup. Bagi orang yang hidup. Kalau sudah tidak mati, sudah tidak hidup, ya, mati, dan tidak wajib lagi dia puasa. Tidak ada pun puasa yang ditinggalkan. Kata Allah harus diganti. Siapa yang mengganti? Yang sakit. Kalau dia sakit. Kapan menggantinya? Fa'idatum min ayyamin ukhur. Ganti di hari lain. Ini kalau sakit. Lah dia mati. Kapan gantinya hari lain? Apa dia masih hidup lagi? Tidak kan? Berarti sudah selesai. Haji juga begitu. Kewajiban bagi yang hidup. Itu pun dengan syarat kalau mampu. Mampu segalanya, tidak hanya ekonominya saja, termasuk mampu kesehatannya, badannya, ya, untuk perjalanan jauh sana sini mampu mbak kesehatan saya. Itu kalau tidak mampu, kesehatannya tidak mampu, tidak wajib. Itu hidup loh, masih hidup. Hanya tidak mampu, apalagi sudah mati. Nah, maka orang mati selesailah urusannya. Dengan Allah tergantung urusan Allah. Bagi yang hidup, kewajibannya, kalau yang meninggal itu Islam, berikan haknya. Haknya apa? Kalau dia orang Islam, dimandikan, dikafani, disolatkan, kubur, dah selesai. Tidak ada kewajiban-kewajiban yang lain. Lah ini belum haji itu, dihajikan bukan kewajibanmu. Malah ada lagi yang diakekahi. Ya, simbah mati diakekahi putune. Kok diakekahi kenapa? Lah dulu simbah belum akekah. Lah kok kowe ngerti? Putu kok iso ngerti nek ambahe rong diakekahi. Andai kata belum, akekah itu cuma dibenarkan menyembelih kambing pada hari ke-7 dari kelahiran. Mbahmu itu sudah ke-70 tahun gitu. Kok baru diakekahi? Masih hidup saja nggak benar, apalagi sudah mati. Nah itulah. Sehingga silakan saja yang mau ikut-ikut menghajikan, mau ikut-ikut mempuasakan, silakan. Banyak juga orang Islam yang melakukan begitu. Tapi kalau kita kembalikan pada tuntunan Allah, ya, wa laisa lil insan illa ma syaa. Manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang diusahakan sendiri. Kalau saya berpuasa, ya untuk kamu. Tidak bisa puasa dibagi-bagi. Ganjarannya untuk orang lain. Kamu baca Quran, ganjarannya untuk kamu kalau ada. Tidak bisa dikirimkan untuk orang lain. Orang mati itu sudah dikatakan oleh Nabi, seperti amalnya orang mati, seperti kalung melekat pada lehernya. Amalnya itu digambarkan di kalung melekat pada lehernya. Ya sudah itu yang dibawa. Yang dibawa ya seperti kalung tadi. Tidak ada tambahan-tambahan lain. Dosanya yaitu orang lain tidak bisa memikul dosa dan tidak bisa menambah pahala. Lah katanya orang anak soleh bisa mendoakan orang tua. Tidak hanya bisa mendoakan, memang diperintahkan anak soleh mendoakan orang tuanya. Ya dah. Lah, hasil dari doa itu bagaimana? Apa bisa menaikkan orang tuanya ke surga? Itu enggak dijelaskan.
Ya, hanya tanda anaknya soleh itu mau doakan orang tuanya. Atau anak yang berbakti kepada orang tuanya tidak terbatas ketika orang tuanya masih hidup. Sudah meninggal pun anak masih bisa berbakti kepada orang tuanya, di antaranya mendoakan kepada orang tuanya. Apalagi? Ada pertanyaan yang hubungannya dengan brosur hari ini. Apabila seseorang bernazar dan ia lupa mengerjakan nazar tersebut, misalnya nazar untuk sujud syukur, maka apakah ada ganti sebagai penebus nazar tersebut, Ustaz? Kalau dia lupa, ya waktunya ketika ingat. Ya kan? Waktunya ketika ingat. Kalau dulu saya mau nazar sujud syukur, ya baru ingat sekarang. Ya sekarang ingat itu kamu sujud. Diangkat pena 3 orang, 3 golongan. 1 orang tidur sampai dia bangun. Orang lupa sampai dia ingat. Orang gila sampai dia sadar. Ya. Perbuatan 3 orang itu tidak dicatat oleh Allah. Maka dikatakan Nabi penanya diangkat itu tidak ditulis. Kalau kamu tidur, mbok ngomong apa ya ora ditulis. Orang konek tidur, kamu ya baca la ilaha illallah dengan tidur terus diganjar. Dapat ganjaran. Kalau kamu bicara kotor dicatat dosa. Itu tidak begitu. Mulane arep misuh-misuh turu. Perbuatannya juga tidak dicatat itu. Wong turu kok salat. Salat karo turu. Maka itu ketika ada orang mau memperbanyak ibadah salat, ketika masuk masjid Nabi ada tali-tali dipancangkan dari tiang ini ke tiang sana. Terus orang-orang di situ Nabi masuk tanya, ada apa ini? Tali-tali dipancangkan dari tiang satu tiang dalam masjid itu. Ada yang jawab, ya Rasulullah, ini untuk menolong saya kalau nanti saya ngantuk, sholat itu bisa sambil semende di tali itu sehingga tidak bisa jatuh. Apa kata Nabi? Ya, lepaskan semua ini. Tidak boleh. Kalau kamu ngantuk, tidur. Jadi ngantuk sholat maca alhamdulillahirabbil alamin lara ora kelingan. Terus nganti suwi lagi kelingan maca nimo teko ngendi ra kelingan kan lupa tidur. Nah, maka itu kalau kamu ngantuk tidur. Kalau kamu mau sholat ketika tidak ngantuk sholatlah. Nah karena itulah ketika tidur tidak dicatat amal perbuatannya. Nah kalau sudah ingat lupa, kalau sudah ingat, ketika lupa tidak dosa, walaupun mau nazar belum dilaksanakan tidak dosa, wong lupa. Dan nanti setelah ingat, lah waktunya ingat itu kamu lakukan. Apalagi? Brosur halaman 7 masuk ke 8. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-ghibatu wan namimatu yaquttanil imana kama ya'didur ra'i asy-syajarata. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghibah dan namimah yakni adu-adu itu bisa meruntuhkan iman sebagaimana seorang penggembala yang menebang pohon. Ini mohon penjelasannya. Sudah jelas itu. Jadi ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain. Itu namimah. Namimah itu adu-adu. Si A, si B ini harus si C datang kepada si A, ngelek-elek apa yang dikatakan si B tadi dikatakan. Nanti datang kepada si B, apa-apa yang dikatakan si A tadi tentang si B katakan. Maksudnya antara A dan B itu supaya bentrok, supaya bertengkar, supaya tidak akur.
Nah, orang yang berlaku demikian menggugurkan iman. Jadi bisa menggugurkan iman. Artinya, kalau kamu berlaku namimah dan kamu berlaku ghibah, imanmu hilang. Kamu bukan orang yang beriman lagi. Gugurnya iman digambarkan oleh Nabi seperti penggembala yang menebang pohon. Jadi iman itu banyak pohon. Berdiri tegak. Imannya itu seperti pohon berdiri tegak. Nah, setelah kamu melakukan namimah dan ghibah, seperti pohon yang ditebang. Ambruk, imannya rubuh, sudah rusak. Dan imannya sudah tidak tegak lagi. Maka dikatakan runtuh imannya. Ghibah dan namimah bisa meruntuhkan iman. Nabi menggambarkan runtuhnya iman itu seperti pohon yang tumbang. Tumbangnya bukan tumbang karena angin, ditebang. Artinya runtuhnya iman tadi memang dirusak oleh perbuatan tadi. Perbuatan ghibah dan perbuatan namimah. Padahal ghibah dan namimah itu kadang menjadi kebiasaan. Terus tadi di bawahnya itu dibaca sekali. Halaman 8 tuh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi tadruna arbar riba indallah qalu Allahu wa rasuluhu alam. Qala fa inna arbar riba indallahi istighlalu 'irdi imri'in muslimin. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian sebesar-besar riba di sisi Allah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sebesar-besar riba di sisi Allah ialah menganggap halal atau menjatuhkan kehormatan orang Islam." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka sungguh mereka telah berbuat buhtan, yakni kebohongan dan dosa yang nyata. Ingat ya, riba itu bukan hanya sekedar membungakan uang. Ya, jangan sampai kita memperhatikan riba hanya masalah bunga uang, membungakan uang. Tapi Nabi malah lebih jelas lagi, sebesar-besar riba. Jadi lebih besar daripada kamu membungakan uang kan. Sebesar-besar riba di sisi Allah ialah menganggap halal, menjatuhkan kehormatan saudaranya sesama muslim. Menganggap halal, menjatuhkan kehormatan saudaranya sesama muslim. Padahal Nabi kita mengatakan sesama muslim itu haramun damuhu, wa irduhu, wa maluhu. Darahnya haram, kehormatannya haram, hartanya haram. Nah, orang yang menganggap halal kehormatan saudara sama muslim, maka dia menjatuhkan kehormatannya dengan cara memfitnah, dengan cara mengolok-olok, dengan cara menyebarkan aib, tujuannya biar jatuh kehormatannya. Nah, ini pemakan riba yang paling besar. Kan biasa tak? Apalagi dalam perebutan sebagai pimpinan, kadang-kala dengan menjatuhkan saudaranya sesama muslim kehormatannya, itu menjadi hal yang biasa. Kalau tidak ditemukan kejelekan kejahatannya, dicari-cari. Ya, ada calon bupati, masukkan. Sebelum mencalonkan bupati, tidak ada itu.
Setelah mencalonkan, tulis di surat kabar, disebarluaskan bahwa bupati ini pernah masuk kantor telat karena pacaran, membawa wanita, dibawa kemana. Nah, tujuanmu apa? Kalau tujuannya itu biar jatuh kehormatannya, kamu pemakan riba yang paling besar. Jadi jangan hanya diperhatikan makan riba itu hanya tidak membungakan uang, tapi riba menjatuhkan saudaranya sama muslim menjadi kebiasaan, padahal itu sebesar-besar riba. Apalagi zaman pemilu akan memilih wali kota atau memilih apa, itu diterangkan karena supaya orang itu tertarik dengan pilihan saya menjelek-jelekan pilihan orang lain. Jo milih iki, wong iki ngene, elek-elek sing diketokke. Nah, yang semula saya tidak tahu kejelekan orang itu, jadi kabeh dikandani, padahal belum tentu jelek. Memang tujuannya untuk, andai kata dia jelek betul pun tidak boleh begitu itu. Tidak boleh. Nah, nanti kalau jelek terpilih, gimana? Nah, kalau memang dia orang jelek betul, sekian banyak rakyat, ternyata milih yang jelek, nanti kan ketahuan. Dalam perjalanannya, nanti kan tahu. Nah, supaya rakyat hati-hati lagi. Maka alasan apapun, menjelekkan orang-orang lain, menjatuhkan kehormatannya, menceritakan kejelekannya, Nabi tadi sampai mengatakan, sekalipun dibayar uang sekian-sekian untuk menceritakan kejelekan orang, jangan dilakukan. Uang yang untuk membayar kamu tadi tidak bisa menolak azab Allah karena riba yang kamu makan tadi. Riba yang besar, yaitu menjelekan, menjatuhkan saudaranya sesama muslim. Itu dosa yang paling besar, dibayar uang aja mau. Nah, padahal uang sebentar habis dan tidak bisa menolak siksa di hadapan Allah. Maka Nabi kita mengatakan, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Kalau kamu tahu aibnya saudara muslim, sesama muslim, ditutup, jangan disebarluaskan. Sebab kalau kamu lihat aibnya saudaramu, apa dikira kamu nggak punya aib? Kamu juga punya aib. Ukur dirinya. Kalau aib saya disebarluaskan, senang tidak saya? Kalau kamu tidak senang aibnya disebarluaskan, maka jangan menyebarluaskan aibnya orang lain. Kalau kehormatanmu dijatuhkan, kamu tidak senang, maka jangan menjatuhkan kehormatan orang lain. Begitu indah ajaran Islam, tuntunan Rasulullah. Kalau itu dilaksanakan dengan betul, udah mesti dunia ini aman, tentram. Kebanyakan hanya Islam di kata Nabi itu, nanti akan datang suatu zaman Islam hanya tinggal namanya saja, identitasnya Islam, tapi perilakunya jauh dari tuntunan Islam. Maka orang Islam sampai menghalalkan darahnya orang Islam lain, sampai berani, ada yang kalau urusan politik, untuk membela partainya, membela golongannya, atau membela pimpinannya, berani, jempol darah. Artinya tanda saya berani mati untuk membela. Kalau mati membela partai, masuk neraka kamu. Ya? Mati membela manusia, seseorang, pimpinan, masuk neraka kamu. Maka Allah menuntun ikrar kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wa mamati. Mati kita itu lillahi rabbil alamin. Jangan mati karena partai, jangan mati karena membela seseorang, jangan. Nah, kalau orang itu Rasulullah, betul. Hanya membela kebenaran, karena Rasulullah itu terjaga dari dosa. Maka hati-hati, jangan yang partai-partai minded itu nanti. Ya, ada orang angop, terus mulet begitu. Itu tak dengar langsung. Dia ngomong, napas saya napas partai A, dia sebutkan.
napas saya napas A, ya. Partai itu yang disebut, golongan. Muletnya ya mulet A, ya. Angopnya ya angop A, gitu. Nah itu, saya dengar langsung, kamu sudah berbuat syirik, ya. Misalnya saudara ya, muletnya mulet MTA, angopnya angop MTA, ya kan? Wahing MTA. Ambekane udara yang dihirup nih keluar masuknya nih MTA. Maksudnya apa? MTA tuh menjiwai sampai balung sumsum, mlebuan rokok. Allah tidak kenal MTA. Tidak kenal. Artinya di dalam Quran, dalam sunnah tidak dikenal nama MTA. Nah, gue nek mlebu nyang swarga, nggo gendera MTA ning kono nyang swarga ditolak kan. Jadi jangan kamu jadi syirik, asobiyah, fanatisme kepada partai, kepada golongan, kepada suku, kepada bangsa, itu fanatisme begitu itu adalah syirik. Yang orang mati dalam keadaan syirik ya, dosanya enggak diampuni oleh Allah. Malah itu bisa menggugurkan semua amal. Maka itulah hati-hati. Sekali lagi saya tekankan masalah riba yang paling besar tadi. Juga umat Islam, ya, ini ada hubungan dengan ghibah tadi. Jangan hanya memperhatikan daging babi haram, bangkai haram, darah haram. Itu betul-betul haram. Tapi kita menghindari itu semua. Tapi bangkai manusia kamu makan tiap hari. Ya, bangkai babi aja nggak mau, bangkai manusia malah mau. Padahal makan bangkai manusia itu melebihi anjing. Nggak ada anjing mati makan anjing. Dimakan anjing lainnya nggak ada. Nah, orang tidak sadar. Tiap hari kita makan barang haram sekalipun tampaknya bersih diri. Oh ini bangkai. Oh ini daging babi nggak mau. Ini daging manusia. Kamu makan bangkai manusia itu apabila manusia itu berbuat ghibah, menggunjing, ngerasani, ya, rasan-rasan membicarakan aibnya saudaranya. Jadi wong rasan-rasan kuwi dikatakan oleh Allah seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Mestinya kamu merasa jijik, kata Allah begitu. Tapi tidak, ternyata makan bangkai saudaranya mati itu nyaman. Berjam-jam anggere arep rampung, teko kancane nambah meneh dadi panjang lagi. Iku nek ditegur isih ngeyel, aja ngrasani dosa kuwi. Sing ngrasani sapa nyet ngono tenan? Ngandake apa enenge kok ngrasani? Maka dalam hadis tadi, ya sing diarani ngrasani ngono kuwi. Kamu mengatakan apa adanya keadaan aibnya saudaramu, itulah namanya ghibah. Ya sing diarani ngrasani makan bangkai manusia itu ya seperti itu. Kalau yang kamu bicarakan tadi tidak sesuai dengan kenyataannya, ya, tetapi kamu membicarakan jeleknya padahal tidak seperti itu, namanya buhtan. Bohong kamu. Bohong dengan makan bangkai manusia, baik mana? Baik mana? Semuanya jelek. Maka jangan menghindari bohong, hindari juga. Jangan menghindari bohong saja, tapi menghindari juga makan bangkai saudaranya sudah mati. Maka dari itulah budayakan kita orang Islam jangan suka rasan-rasan. Dan budayakan juga kalau melihat saudara yang ngerasani saudaranya, jangan segan-segan menegur, sampaikan teguran. Kamu makan bangkai saudaramu. Ya tak? Nah itu, kalau umat Islam tak begitu, insya Allah hidupnya tak makin damai, makin tertata. Lah kalau ada orang jeleknya kok tidak boleh bicarakan, padahal itu kejelekan betul. Tahuilah bahwa setiap manusia itu mesti mempunyai kekurangan, kejelekan. Maka kejelekan itu bukan untuk dibicarakan, tapi diperbaiki, dinasehati. Kalau kamu melihat kejelekan orang lain atau aibnya orang lain, kamu sendiri juga punya aib. Kalau patah Indonesia mengatakan,
Gajah itu kalau dipelupuk mata nggak tampak. Tapi kuman yang kecil sekali itu pun letaknya di seberang lautan. Jelas itu. Maksudnya tahu. Dinek salane wong liya wong sak kuman tur adoh di seberang laut jauh. Itu tampak jelas. Bareng kesalane dhewe sak gajah neng nggon pelupuk matane ora ketok. Dirinya merasa bersih gitu lah. Kaya-kaya ora ndek kesalahan. Salane dulure iki cilik, adoh cilik itu. Itu dilihat dengan jelas. Nah itu. Maka orang yang baik, kata Nabi, orang yang beruntung itu habis waktu untuk mengoreksi kesalahannya sendiri sehingga tidak sempat melihat kesalahan orang lain. Apalagi? Surah halaman pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humud dhalimun. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Buruk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ini pertanyaan, mohon dijelaskan dari surat tersebut dengan contoh-contohnya agar lebih jelas, Ustaz. Itu kan surat Al-Hujurat sudah biasa dijelaskan di situ berulang kali. Yang kurang jelas apanya? Itu antara di situ jangan kamu memperolok-olok satu kelompok atau satu kaum atau satu golongan lain, jangan saling olok-olokan. Bisa jadi yang diolok-olok itu malah yang baik daripada yang mengolok-olok. Bisa jadi yang memperolok-olok itu lebih jelek daripada yang diolok-olok. Itu aturan Allah untuk menjaga supaya hidup manusia itu bisa berdampingan dengan baik, dengan rukun, dengan mengamalkan ibadah, aktivitas hidup hanya lillahi rabbil alamin. Perkara ada satu kelompok atau satu golongan yang tidak sepaham dengan golonganmu, jangan kamu memperolok-olok. Bisa jadi golongan yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada golonganmu yang suka ngolok-olok itu. Itu perolok-olokan. Juga jangan wanita. Satu ngolok-olok wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Kalau dalam ayat itu disebut wanita, kalau pria boleh enggak ngolok-olok pria lainnya? Kenapa kok wanita? Nah rupanya pada zaman Nabi yang suka ngolok-olok wanita lain itu biasanya yang suka olok-olokan satu dengan yang lain itu para wanita. Rupanya begitu zaman Nabi sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya satu contoh kan tadi, Aisyah saja hanya Sofia karena pendek, nah dia olok-olok atau dia remehkan karena pendeknya tadi. Langsung ditegur oleh Nabi, apa yang kamu katakan itu kalau dicampur dengan air laut seluruhnya ini keruh semua. Jadi
kata-kata perolok-olokan tadi sangat buruk. Itu hanya pendek, memang mungkin lebih tinggi kamu. Tapi mungkin dia lebih baik di sisi Allah daripada kamu yang tinggi, yang olok-olok tadi. Ya, maka jangan wanita satu mengolok-olok wanita lain. Bisa jadi itu lebih baik yang diolok-olok malah. Terus jangan kamu mencela dirimu sendiri. Ya. Jangan mencela dirimu sendiri. Maksudnya apa? Orang muslim satu dengan yang lain itu seperti satu tubuh. Kalau kamu mencela orang muslim yang lain, berarti kamu mencela dirimu sendiri. Kamu membicarakan aib saudaramu, berarti membicarakan aibmu sendiri. Ya. Ngelek-elek wong Islami padha karo ngelek-elek awakmu dhewe. Karena orang Islam itu seperti satu tubuh, sebagian sakit, semua satu tubuh merasakan sakit. Kata Nabi kan begitu. Al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Dan jangan manggil-manggil dengan sebutan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan itu, ya, seburuk-buruk panggilan itu, apa tadi diterangkan itu? Panggilan yang buruk. Panggilan yang buruk sesudah dia iman. Sudah iman dipanggil dengan buruk. Apa dia disebut? Padahal dia orang iman. Apa dipanggil orang munafik? Apa dipanggil orang dolim? Apa dipanggil orang kafir? Apa dipanggil... Ya pokoknya setelah dia orang iman, itu orang baik. Orang iman itu pilihan Allah. Maka jangan dipanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Kalau tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan itu, kamu termasuk orang yang dolim. Nah, terus itu ayat yang tadi dibahas, orang-orang yang beriman. Jangan kamu suka berprasangka. Jauhilah prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Lah prasangka yang dosa, tentunya prasangka yang tidak baik. Su'udon. Itu tidak boleh dilakukan. Itu membawa dosa itu. Dan juga jangan kamu mencari-cari kesalahan, tajasus. Ngrungokke pengajian kene iku ora butuh ilmune. Wong butuh goleki kesalahan-kesalahane. Ya, kamu datang di pengajian ngrungokke, sing apik-apik malah ra klebu. Iku nek omonge salah sithik atau tidak betul sih, itu sing kecatat. Memang sing digoleki salahe. Jadi bukan mencari ilmu, tapi yang dicari kesalahannya. Atau kepada seseorang, mengenal orang itu, mendekati orang itu bukan untuk mengenal atau berbuat baik pada mereka, tapi cari-cari kesalahan. Mencari-cari kesalahan itu nggak boleh. Ya dah. Cara kalau jadi polisi, ya polisi sing apik. Ini momen yang di stop itu tidak bawa apa itu STNK. Sama ini tidak bawa helm. Pakai stop, tol, helmnya mana? Anda bawa, jelas salah tuh, STNK-nya mana? Tunjukkan. Ya, oh betul loh. Tutup pentil barang golei. Pentil kok orang gue tutup. Lah itu namanya mencari-cari kesalahan. Bukan mencari orang yang salah, tetapi mencari-cari kesalahan. Mencari orang salah dengan mencari-cari kesalahan lain. Lalu di sini ada pencurian. Bang, masuk ambil apa-apa. Ciri-cirinya ini lah ketemu. Lah itu mencari orang yang salah tadi, mencari pencurinya. Jadi mencari orang yang salah, yang tidak salah jangan dicari-cari kesalahan. Maka kalau diatur, diterangkan peraturan ini jalan lalu lintas, jalan protokol dalam terjadi itu misalnya bebas, tertib artinya bebas dari pelanggaran, ya tertib helm, tertib kan semua boncengan tidak boleh. Kalau di Jakarta sana kan ada satu jalan yang tidak boleh mobil lewat di situ minimum penumpangnya kurang dari 3 tidak boleh. Penumpangnya kurang dari 3 nggak boleh. Bawa mobil dewe sopir tak nggak boleh di Jakarta. Ada jalan tertentu yang tidak boleh. Mengapa begitu? Untuk mengurangi kepadatan. Jakarta kabeh duwe mobil, kabeh wong metu nggo mobil dewe-dewe ya, saya penuh lagi. Nah itu dah. Jadi jangan mencari-cari. Kalau itu sudah jelas larangan itu, oh kok ada, ini pelanggaran ini, larangan jalan tidak boleh lewat sini karena ada apa? Strip merah itu
Lah kok lewat ini lah, itu namanya dia orang salah. Langsung dicekel kesalahannya. Jelas kan? Kalau kesalahannya hanya masalah itu, jangan terus lain-lain dicari. Itu tadilah. Nanti reteng-reteng ditulis kafe, barang murup kafe lah Pak terakhir pentile. Reteng urip. Coba lampuren, direk, ya hidup. Laksonya, din, wah ya hidup. Udah enggak ada nih. Terakhir tutup pentil. Ya. Wah tadi baru jatuh di situ Pak. Ya, gula isi ora ketemu, tilang. Nah, itu namanya mencari-cari kesalahan. Itu tidak baik. Siapapun mencari-cari kesalahan itu tidak baik. Tajasus namanya. Kita yang ngaji nggawa buku, nggawa anu ya. Ya. Kita yang ngaji itu nanti sing diulangke sing apik marahlah klebu, sing dianggap salah itu sing dicatat, disebar luaskan lho nek kowe ngerti ajarannya di sana itu seperti ini. Lah ajaran liyane mau ling apik-apik ora dikandhake sing dianggap elek tok kuwi. Akhirnya menulis di surat kabar NTA itu ingkaru sunnah. Tapi ora percaya nenge takdir, ora percaya nenge jin lho. Kok ora percaya piye ta? Maka kemarin ketika ada tamu Ustadz dari Bangil mampir di Semanggi itu, dia antaranya juga itu ada papan nama MTA, dia langsung teringat apa yang pernah didengar. Terus dia tabayun masuk ketemu saya, untung alhamdulillah. Jadi dia terangkan, saya dengar MTA itu tidak mau hadis ya. Tidak mau hadis. Dan kalau ada orang sholat di masjidnya MTA, setelah orangnya pergi disiram katanya masjidnya. Ya tak canggih kabeh itu jelas bohong. Wong MTA itu enggak punya masjid kok. MTA mana enggak punya masjid? Kebanyakan cabang-cabang perwakilan MTA itu tidak punya masjid. Bisa hitung. Entah yang ada masjid itu hanya sedayu dan ngerampal saja. Lainnya itu enggak gedung semua. Nah kalau mengatakan orang MTA tidak mau hadis, ya, itu orang itu menganggap orang MTA tidak ada yang sholat. Sholat cara Quran dia coba. Iktidal ya hadis, sujud, bacaan ini, sujud, iktidal, duduk antara sujud, atahiyat, duding, barang itu hadis semua itu. Sampai salam tadi, hadis semua. Orang gua hadis besok salat. Itu fitnah semua. Itu namanya mencari-cari kesalahan. Hanya karena apa? Tidak sepaham. Orang umumnya memahami takdir itu tinggal menerima. Sejak kamu belum lahir, dihembuskan roh, sudah ditulis di sana. Lahirnya tanggal berapa, nanti kamu hidup di dunia berapa tahun, kamu nanti jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Sampai iman dan kafirnya sudah ditulis. Sehingga orang kalau tulisannya di sana itu masuk surga, ditakdirkan masuk surga, perjalanan hidupnya itu dari umur 15 tahun atau dari balik sampai 65 tahun ini elek terus perbuatannya. Maling, mendem, judi, ya, zina, wis elek kabeh lah, mau 5. Ya. Ning gandeng takdire mlebu swarga. Kurang sakilan tekan neraka ki sidane mlebu swarga. Karena kurang sakilan ini karena kejelekan yang dilakukan. Jadi wis tinggal sakilan kas mlebu neraka. Mlebu swarga akhire. Lah kok ngono? Lah takdire mlebu swarga. Basa baline sing tebune mlebu neraka, wis regep ngaji, saka Ngawi, saka Jogja, saka Semarang 100 kilo teko Minggu pagi saben dina Minggu, ya, salat, pengajian, ini aktivitas semua, kerja bakti, donor darah, relawan, gotongi mayit barang itu. Wis sudah. Ning gandeng tulisane ning kono ning Lauh Mahfuz sana kowe neraka. Amalmu apik kabeh, kurang sakilan mlebu swarga. Ning takdire mlebu neraka, mula ya tekan neraka, ora iso tekan swarga. Nah, pemahaman yang begitu itu kita enggak cocok. Nek pancen mung ngono, gunane apa kowe rene? Gunane apa kowe salat? Mbok ngenteni wae takdir. Wah ngetokke zakat, ngetokke infak, direwangi ado-ado ngaji, sirih golek ganjaranmu sak gunung, nek takdirmu mlebu neraka ya kurang sakilan yang swarga ra sida. Ya, kalau takdir begitu itu pemahaman sampai itu enggak bisa dilaksanakan, enggak bisa dipraktekkan.
Wong mati. Ya. Wong kuwi nek takdire mati wis. Mbok kowe berobat ning dokter ngendi wae ya mati. Ning nek takdire mari, mbok kowe ora berobat iki mari. Wis to mbok lara kaya ngopo, lara kuning, lara lever lo. Nek pancen kowe umurmu iki dawa, mari kuwi mengko. Wis rasa sekolah kedokteran. Ragate akeh. Apotek-apotek tutup. Apa kaya ngono kuwi. Nah, sebab katanya takdir itu harus ditentukan oleh Allah. Besok umurmu dak tahun. Nek kuwi 80 tahun. Nek iki 20 tahun. Nek iki sebulan. Nek sing iki 2 dina. Di seolah-olah itu sudah tetep malah ana meneh kuwi urung lahir ning donya wis mati ning weteng. Semua itu tidak kita ingkari. Memang kejadian. Tapi yang namanya takdir itu bukan seperti itu pemahamannya. Ya. Pemahamannya tidak seperti itu. Jadi orang kok Gusti Allah nulis kowe umurmu swidak, kowe selawe, kowe 20, bukan begitu. Allah itu hanya membuat ketetapan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua orang hidup itu kullun nafsin dha'iqatul. Semua yang hidup ini bakal mati. Kapan matinya? Kalau saat mati sudah sampai, kamu nggak bisa mundur. Sedikit pun nggak bisa mundur. Lah kapan sampainya mati itu kapan? Umur berapa? Nek takdire 20 tahun. Nek urung 20 tahun mbok ketabrak motor uji urip. Ya ta? Ndase pecah barang urung 20 tahun kok uji urip iki. Nah, apa begitu? Kan nggak mungkin kan? Maka kapan matinya itu? Allah tidak menentukan tahun ini tidak. Ketentuan Allah, kalau daya kemampuanmu hidup habis, dah mati. Nah, daya kemampuan hidup habis itu kapan? Apa sebabnya? Nabi kita mengatakan al-mautu wahid. Mati itu siji. Tapi sebabnya ta'addadatul asbab. Sebabnya berbilang banyak. Sebab mati banyak, tapi mati itu hanya satu. Artinya, sebab yang menghilangkan datangnya kematian, yang menghilangkan kekuatan hidup, ini sebabnya banyak. Ada. Masih tua, semacam itu sudah tua, masih hidup. Masih muda belia, malah mati. Lah kekuatan hidup sudah habis. Sekalipun dia tua, kekuatan hidup masih ada. Sanajan hidupnya cuma, ya carane lampu lah. Ya. Lampu iki sanajan uripe melik-melik, ning kekuatane ijik, ijik urip. Iku lampu 100 watt. Karo bulan 5 watt. Luwih cilik-cilik. Uripe malah betah. Iki padang kok diloe mati. Pedot. Jadi bisa kekuatan hidup itu habis karena sakit, karena kecelakaan, dan karena tua. Nah, yang tidak bisa dihindari ini sebab habisnya kekuatan hidup kalau karena tua. Maka Nabi mengatakan semua penyakit bisa diobati kecuali sakit tua. Sakit tua. Maka anak-anak muda boleh kita optimis. Kita mau hidup 100 tahun boleh. Mau hidup 60 tahun boleh. Hindari hal-hal yang menyebabkan habisnya kekuatan hidup. Sementara ini ya aja merokok barang kuwi. Kan rokok itu bisa menyebabkan penyakit jantung, jantung koroner, bisa kanker, itu penyebab, ya. Mula antara lain hindari rokok itu. Terus apa lagi? Ya, kalau kolesterol dan sebagainya itu hindari. Jangan sampai ada kelebihan kolesterol. Penyakit gula juga itu dihindari, jangan sampai kena. Piye sing hindari kuwi? Sebenarnya Nabi telah membuat resepnya. Atur makan perut itu diisi 3. Separuh, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, minum, sepertiga untuk bernapas. Kalau makan aturan seperti yang diaturkan Nabi, sehat kamu. Rata krungu tuh Nabi tekanan darah tinggi itu ratanya. Oh, sahabat Abu Bakar meninggal karena bludrek. Umar nih karena kencing manis, ora enek. Nggak ada itu. Nah,
Maka adanya kita kolesterol tinggi, darah gula naik, dan itu karena salah dewe. Ya. Jadi memberikan muatan ini yang di luar batas. Kan sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga bernapas. Oh diblaki kabeh. Sehingga napasnya kayak sentik-sentik. Ambekane ngenteni glegeken sik. Nah, kerjanya keras, berat akhirnya. Nah itu antara lain penyebab-penyebab datangnya penyakit. Nyatang penyakit itu akan mendatangkan kematian. Barang wis kolesterol teko, darah tinggi teko, gula darah ada, bingung ngobati piye gitu. Wah diet ndak makan, wah aku ora iso nek aku diet makan nih. Tapi aku nek ramangan diloe luwe. Lah, mula aja njaluk mari. Nek kon diet mangan iki ora iso kok njaluk gula darah turun. Wah aku nek ora ngombe lebih ora marem. Padahal kamu darah gula. Minumnya air putih tok. Ndak boleh minum gula. Air putih ora marem ya, ndak boleh marem ya wis. Boleh gula sing akeh. Sehari paling tidak 1 kilo. Bendang rampung. Nah gitu. Nah itulah. Nah, jangan memahami takdir. Alah mbok ngombe gula akeh nek pancene. Nah. Mbok kowe diet kaya ngapa pancen mau mati ya mati. Nah, pemahaman takdir semacam itu yang kita tidak bisa terima. Memang itu ada hadis Nabi, kalau orang dah ditiupkan roh, maka ditentukan hari lahirnya, tentukan umurnya, tentukan rezekinya, sampai ditentukan iman dan kafirnya. Nah, hadisnya betul. Tetapi cara pemahaman seperti itu kita nggak mau terima. Kalau nggak mau terima itu terus jangan diarani ingkaru sunnah. Sunnahnya percaya, hadisnya percaya. Tapi pemahamannya tentu tidak seperti itu. Sebab kalau pemahaman seperti itu kontradiksi dengan apa yang diamalkan oleh manusia. Nabi saja mengatakan kalau kamu sakit berobatlah kamu. Kan berobat tak malah dijawab, ya. Mau berobat atau kaya ngopo takdire mati ya mati. Kok gitu jawab kamu? Bertentangan tuh dengan Nabi. Nah terus gimana? Wis rasa berobat. Takdire urip ora ya mari. Kalau memang takdir begitu, satu contoh aja dah. Memang segalanya sudah lepas dari takdir. Kalau kamu lapar, ojo njagake takdir kenyang tanpa mau makan. Alah rasa mangan ke takdire wareg tak ya wareg. Mbok kowe mangan akeh nek takdire luwe ya luwe. Ya sudah, ya wis aja mangan wis beneran toh, ngirit. Nah, itu satu praktek. Takdir itu mesti melalui sebab akibat sunatullah. Kamu lapar, kepingin kenyang, makan. Itu ada makan. Dan ada yang dimakan, cari. Itulah. Kalau cari, sebab kamu mencari makan, kamu dapat makan. Setelah dapat makan, kamu makan. Nah, perutmu kenyang, dan perutnya lapar jadi kenyang. Aja jaga takdir. Dilalah nek takdire wareg. Mbok ora nyambut gawe, dilalah nek wengeteri kondangan. Nah, rumasane takdir. Nah, iki ora nyambut gawe meneh. Wes ora gelem dilalah sesuk bar wingi bar kondangan ulang tahun saiki enek wong nyewu tanggane. Nah, dadi untuk rezeki ngono terus iki dilalah rumasane itu takdir. Takdire Gusti Allah ngopeni ya sangkan paran kan bisa. Apalagi masih dari brosur halaman 3 hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha annahu atalla ba'irun li Safiyyah binti Huyai wa inda Zainab fadlu dhuhrin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Zainab a'tiha ba'irun. Faqalat ana u'ti tilkal yahudiyyah. Faqatiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahajaraha dzal hijjati wal muharrama wa ba'da safarin. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, sesungguhnya untanya Sofiyah binti Huyayin sedang sakit, sedang Zainab mempunyai kelebihan kendaraan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Zainab, berikanlah unta kepadanya. Lalu Zainab menjawab, saya disuruh memberi pada wanita Yahudi itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan meninggalkan Zainab pada bulan Dzulhijjah, Muharram dan sebagian bulan Safar. Ini pertanyaan.
Apakah Nabi meninggalkan Zainab 2 bulan lebih itu suatu pelajaran atau bisa dikatakan mencodak, Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, itu pelajaran. Dididik dia. Dididik. Dinengke, ditinggal. 2,5 bulan, hampir 3 bulan. Karena ucapannya tadi. Wong Nabi memerintahkan, ini saudaramu ini untanya sedang sakit. Nah saiki ya undane lagi rusak gitu lho. Kowe duwe undah loro, boleh siji dijereke kono. Maksudnya gitu toh. Ora gelem malah bantah kowe Nabi dibantah. Wong Yahudi kuwi toh kan ngekei itu mang apa itu yang dikatakan orang Yahudi, memang dia itu keturunan Yahudi. Ya, Sofia itu adalah anak dari orang Yahudi. Itu kan kayak anak wong Yahudi kuwi. Nabi marah, didiamkan, tinggal. Jadi perintah Nabi kan harus ditaati. Apalagi suaminya itu. Disili kendaraan-kendaraan loro kan nyileke siji kok ora gelem. Peh wong Yahudi. Nah, wong Yahudi karo ya, wong Arab bedane apa toh? Dia orang Yahudi Muslim, Islam mau jadi istrinya Nabi itu. Ya. Islam. Sedang sama Muslim, tidak boleh bedakan kamu Arab, kamu Yahudi, kamu Jawa, kamu Indonesia. Tidak. Nabi kita mengatakan la fadla baina Arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Ya. Tidak ada kelebihan penduduk Arab, orang Arab, bangsa Arab dengan bangsa Ajam. Bangsa Ajam itu bangsa selain Arab. Kecuali takwanya. Kowe wong Arab kafir ya, lebih hina daripada orang Cina Muslim. Jadi kemuliaan Allah itu bukan terletak Arab atau suku apa, bukan. Nek wong Arab mesti apik, mesti mulia kabeh, tidak. Orang Arab yang kafir ya tidak mulia. Nek wong Cina mesti elek kabeh. Orang Cina yang mukmin, yang muslim, yang dia yang mulia. Maka kemuliaan bukan terletak kebangsaan atau kesukuannya atau keturunannya, tapi ketakwaannya. Apalagi beberapa waktu lalu MUI mengeluarkan fatwa bahwa ada suatu golongan yang dianggap sesat menyesatkan beserta alasan-alasannya. Apakah itu juga termasuk menyebarkan aib dan mengolok-olok, Ustaz? Nah, kalau memang betul, bukan menyebarkan aib. Kalau memang dia betul aliran yang sesat, dalam arti MUI kan di situ pusatnya ulama-ulama. Telah diteliti oleh ulama, ternyata itu aliran pemahaman yang tidak benar. Ya MUI punya kewajiban memberikan kepada umatnya. Seperti makanan halal haram itu. Ya, itu diteliti oleh MUI. Setelah ternyata diteliti betul tidak halal. Seperti dulu apa yang diramaikan dulu. Moto apa dulu itu. Nah itu dah. Tidak halal. Jangan sampai tetap dikonsumsi oleh umat Islam. Karena bangsa Indonesia mayoritas Islam. Tapi mayoritas juga orang Islam yang tidak mengerti. Maka MUI sebagai ulama, ya, majelis ulama, dia berkewajiban memberikan pengertian kepada umatnya. Maka dia mengeluarkan fatwa. Ngandani, ini haram karena ada unsur ini diterangkan. Nah kalau kita apa tahu kan, tidak tahu kan? Nah kalau MUI sudah mengeluarkan fatwa itu juga sudah menurut penelitikan mereka, nah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ternyata itu keluar dari Quran dan Sunnah. Nah, kalau keluar dari Quran dan Sunnah kan ya memang nggak betul. Keluar akidahnya kan tidak betul. Misalnya menganggap ada Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Setelah Nabi Muhammad ada Nabi atau Rasul lain. Nah itu kan nyalai akidah kita sebagai umat Islam ini. Nabi Muhammad itu khatamul anbiya wal mursalin. Penutup para nabi dan para rasul. Loh kok masih ada rasul lagi? Sudah nabi. Apalagi kalau punya keyakinan. Ya. Quran yang ada ini. Bukan Quran yang betul. Quran yang betul sedang dibawa Imam Mahdi. Dibawa pergi sekarang. Nah.
Lawang Quran yang ada ini berarti tidak betul, Quran palsu. Yang asli itu dibawa Imam Mahdi. Ya Imam Mahdi omahe ngendi? Kok nggawa Quran ra balik-balik kuwi. Ya. Ada. Quran diturunkan untuk manusia. Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Lah kok malah digawa lunga ra balik-balik kuwi? Imam Mahdi apa itu ya? Nah kalau ada keyakinan semacam itu kan bertentangan dengan keyakinan yang ada. Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini sing emeng iki sak donya ya kuwi. Lah kok enek Quran sing digawa Imam Mahdi. Jadi ditekoni Imam Mahdi muli esuk kapan? Ya ora genah. Jare sunnahe sarep dina kiamat mulih. Lah umat-umat saiki kan piye? Nyinau Quran palsu ya percuma, barang palsu kok disinau. Nah itu kan tidak ketemu dalam akidah. Ya, semacam itu. Nah kalau majelis ulama memberikan fatwa karena itu ya betul fatwanya. Terus ya pertanyaannya dilanjutkan dulu. Nanti tidak numpuk-numpuk terus. Dari brosur akad 12 Juni 2005 halaman 3 disebutkan bahwa di situ ditulis maka Rasulullah diam. Apakah yang itu karena Rasulullah enggan dengan kemuliaan dirinya sehingga beliau diam, Ustaz? Apa tadi? Brosur akad 12 Juni 2005. Bisa bacakan artinya. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari ia berkata, Rasulullah SAW pernah datang kepada kami yang pada waktu itu kami berada di majlisnya Sa'ad bin Ubadah. Lalu Basir bin Sa'ad bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kami supaya membaca sholawat kepadamu. Lalu bagaimana caranya kami membaca sholawat kepadamu? Abu Mas'ud berkata, maka Rasulullah SAW diam, sehingga kami menginginkan sekiranya dia tidak menanyakannya. Kemudian Rasulullah menjawab, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sedangkan bacaan salam sebagaimana yang telah kalian ketahui. Ini pertanyaannya. Itulah Rasulullah kalau ditanya tentang sesuatu agama, itu kalau beliau belum bisa menjawab diam. Tidak jawab beliau. Nah, setelah diberi petunjuk oleh Allah baru memberi jawaban. Gurunya Rasulullah itu kan Allah langsung. Maka kalau ditanya tidak paham, diam. Nunggu jawaban dari Allah. Setelah diberi jawaban oleh Allah baru, itu loh. Salah itu begini. Lain dengan kita. Nah, kita jawab tekoni orang muda ngawur jawabnya. Wong Rasul masalah agama aja Rasulullah nek ra iso meneng lah kok kene rumangsa serba bisa. Serba bisa. Nah, itu maka satu contoh. Rasulullah aja kalau ditanya sesuatu tidak bisa, diam. Menunggu jawaban, tanya kepada Allah. Nah, kita juga begitu kalau masalah din, masalah agama, tekoni rong iso ya terus terang aja katakan saya belum bisa. Ya. Saya tarikan dulu apa yang kamu tanyakan, ya dicatat. Nanti saya tanyakan kepada yang lebih ngerti. Ya, karena sebanyak-banyak yang saya ketahui, masih banyak yang belum saya ketahui. Maka saya tanyakan pada orang lain, atau kita bukan buku kitab yang ada. Dengan begitu, setelah dapat jawaban, baru diberikan jawaban. Jangan ngawur, orang kok pas dadi mubalek iki teko iku kudu apa-apa iso. Kasih ngerah iso. Maka ditunda jawabannya. Apalagi dalam hal tasawuf awal dan akhir, maka para sahabat ditambah Sayyidina. Ini bagaimana Ustaz kalau dikaitkan dengan Quran surat An-Nur ayat 63 yang berbunyi, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antaramu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Kita jangan membuat-buat cara sendiri. Ya. Selawat seperti tadi sudah dituntunkan. Itu tuntunan Rasulullah seperti itu. Syahadat, tuntunan Rasulullah sudah ada. Maka jangan kita mengamalkan yang tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Sudah. Rasulullah memberikan contoh syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah atau Muhammad Rasulullah. Yaitu
Jangan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ditambahi lagi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi salawat. Ya seperti tadi dia dituntunkan kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu terusnya tadi. Perasaan ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina untukmu kok ngendi? Ya dah? Entuk kok ngendi? Assalamualaikum wa alaikumussalam. Nah, untukmu ya kok ngendi? Gitu loh. Nah, kalau menurut Rasulullah assalamualaikum ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambung assalamualaikum wa alaikunna kuwi rung eneng hadise rung ketemu. Nah, maka jangan suka menambah-nambah. Ya, laksanakan saja persis apa yang dicontohkan Nabi, itu yang paling betul. Ama shallaita ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Reneng tembung sayyidina tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah orang nganggo sayyidina. Anak nganggo eleke apa gitu ta wong sayyidina ki apik. Ya eleke ora nurut Nabi kuwi. Eleke kuwi. Nabi ngajari ngene, lha kok nambah padha karo ngarani, "Wo Nabi ki sing luwih apik ora ngerti bae." Lah iki ra nggo saya tak tambahi sayyidina kan luwih apik. Lah kok lah Nabi ra ngerti malah aku sing ngerti. Nah, gitu ta, merasa lebih pintar daripada Nabi kan? Terus apa lagi? Saya warga binaan Kecamatan Jatiroto, Wonogiri. Saya sebagai salah satu guru TPA yang sering mengajarkan bernyanyi-nyanyi, mungkin tempatnya di masjid. Saya pernah tanya kepada guru daerah, si A, jawabnya tidak boleh bernyanyi dalam masjid. Karena masjid itu rumah Allah untuk bersujud. Sedangkan ketika hal itu saya tanyakan kepada guru daerah si B, jawabnya boleh dengan alasan 1, masjid zaman Nabi untuk beraktivitas apa saja. 2, mengajar TPA, kalau tidak dengan menyanyi akan membosankan anak-anak. 3, yang penting tidak di pengimaman. 4, nyanyiannya bukan Al-Quran dan doa. Manakah yang benar dari jawaban antara dua guru daerah tersebut, Ustaz? Ya, ini juga sama datang dari bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Jatiroto ini nanti yang bisa datang 30 orang ya, yang mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Saat ini dari bapak ibu dari Jatiroto ada 30 orang yang datang. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Sebetulnya jawaban guru daerah itu semuanya betul, tapi tidak berdiri sendiri-sendiri, saling melengkapi. Dikaitkan, digadokkan jadi bener kabeh itu. Satu, jangan nyanyi-nyanyi di masjid. Nek diteruske ngono, ya ta? Engko ndak ganggu wong salat, kan gitu kan? Wong masjid itu tempat salat. Jangan nyanyi-nyanyi di masjid ndak ganggu wong salat. Nah, berarti nek nyanyi-nyanyi orang ganggu wong salat. Boleh nyanyi-nyanyi untuk TK aja loh yang disebutkan. Nyanyi ini orang kok nyanyi cintaku setengah mati, bengak-bengok neng masjid ya. Nah itu nyanyi TK itu sih boleh. Juga jangan mengotori masjid. Mengotori masjid. Jaga betul. Kemudian yang tadi membolehkan, ya betul memang zaman Nabi itu masjid itu malah latihan perang bareng kok. Jadi orang mau nggak salah tok latihan perang. Betul-betul di situ aktivitas semuanya di masjid. Boleh manusia boleh untuk TPA yang kono. Wong zaman Nabi asu yang mlebu masjid entuk kok. Anjing itu masjid boleh. Wong urung ngerti rung mudeng mlebu masjid entuk nganti nguyuh bareng ning masjid kok. Orang Badui itu. Nah, jadi masjid tempat pembinaan. Jadi boleh, kok entuk nyanyi ganggu wong salat gimana? Ada orang baca Quran saja, kalau di situ ada orang salat, suaranya supaya dilirihkan, padahal baca Quran. Ya ta? Nah, maka itu sekitar nyanyi ajaran TK, anak TK itu ya boleh. Nah, TK mesti ya wancine salat mlebune TK paling jam seteko jam 10 mulai ta. Umum salat ada orang salat duha biasanya. Ya, orang salat duha, nah itu kalau ada orang salat ya jangan nyanyi-nyanyi. Jadi semuanya
tidak ada salahnya asal bisa menempatkan diri. Apalagi? Apakah dalam setiap lubang itu ada penghuninya? Lalu apakah jika kita menyiram air panas ke lubang itu akan mengganggu penghuninya, Ustaz? Ada apa? Murah ngerti aku. Aku orang tahu nggogoi tiap lubang kok ada penghuninya. Nah barangkali, ya, barangkali, maka kan dilarang tuh kencing, kamu kencing jangan dimasukkan ke dalam lubang. Barangkali dalam lubang itu ada penghuninya apa, semut, apa, jangkrik, apa-apa gitu loh. Tapi naik bela malah jarak. Iki tak uyui jangkrik gen metu. Nah, maksudnya apa? Islam itu segala perbuatan dilakukan oleh Islam itu luar rahmat. Rahmatan lil alamin. Sampai gangsir, jangkrik. Di situ tidak terganggu orang Islam mengamalkan. Orang nguyuh malah bicara jemplung kono. Karek sithik urung metu celoke kancane, tambahno ki wis arep metu. Apalagi? Apakah boleh menghajikan ibu yang sudah meninggal dunia, Ustaz? Nah, tadi sudah saya terangkan dah. Saya terangkan, wong mati kok dihajakke iki apa? Timbang duitmu nggo ngajakke wong mati, berikan kepada yang lebih bermanfaat. Wong sing urip kurang mangan we akeh, kena sing busung lapar wi ganjarane luwih akeh timbang mbok nggo menghajikan sing wis mati rong karuan bener. Ya ta? Banyak orang memang menghajikan orang mati itu. Ning nek duwe dit kan kaya wong sing busung lapar, wong kelaparan tak ra gelem. Ra gelem, pilih tak nggo hajak ke simbah. Padahal simbahmu ning kubur mbok hajake wong urip wae ya, orang hidup ini. Sudah ke Mekah, sudah tawaf, sudah sa'i, balang jumrah. Ora sempat wukuf, kuwi urung haji. Ya ta? Lakukan yang kubur, sing wukuf kapan? Ya ta? Orang sakit di rumah, arep mangkat gandeng ora kuat ae hajakno le. Kutukokno jeneng ning kono. Bareng putune wis mulai haji. Pun kok Mbah, pun kula hajakke. Nami panjenengan Daud sakniki Haji Sulaiman Daud. Tambahi Haji Sulaiman Daud. Aslinya Nabi Daud, aslinya Daud saja. Bareng haji tambahi Haji Sulaiman. Sing tuku ning kono ning ulama sing gawe ijazah itu. Tulisan Arab kayak kono, wah iki wis haji tenan. Ketika saya masih sering ngisi pengajian di Purworejo dulu, katanya begitu tuh modelnya. Bayar waktu itu, bayar jasa tulisan Arab jeneng tambah jeneng tadi katanya hanya harganya 25.000 saat itu. Ya. Nek haji iso ngono kuwi iso tenan. Ya pilih gitu aja ta, 3 juta, 1,5 juta. Haji sekarang 27 juta. Nek mbok mangkat dhewe kanggo wong siji. Mbok titipke wong kanggo wong 9. Bisa? Tidak bisa itu, tidak bisa. Namun banyak yang melakukan, silakan. Kita tidak usah saling menghina, saling dah lana amaluna walakum amalukum. Apalagi? Dulu sewaktu lahir, saya belum diakikoi. Apakah boleh setelah dewasa, sekarang 30 tahun diakikoi, Ustaz? Nah, harus tak terangke sama mbahmu wae eneng sing diakikoi kok. Bela lagi 30 tahun, mbahmu mau wis 70 tahun. Terus mati barang. Nah, itu tidak nurut aturan. Kalau nurut aturan agama, Nabi yang dinamakan akikah itu menyembelih kambing pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Hari ke-7. Ya, wis 70 wis 30 tahun. Akikah apa ya? Terus di desa saya banyak jalan yang sudah rusak dan berlubang. Anehnya tidak ada yang memperbaiki dan menutupnya. Lebih aneh lagi, jalannya punya bibir merah dan bisa berjalan, juga bisa merayu laki-laki. Tentu Pak Ustadz sudah tangkap hal ini. Urung aku urung tau rono. Pak Ustadz tangkap.
Apalagi? Jalannya terdapat di daerah Sumber Lawang, yakni Gunung Kemukus. Nah, di situ jalannya rusak parah. Untuk itu saya minta Pak Ustadz dan rombongannya ikut andil dan dandani jalan yang rusak itu, atau mendakwai di lokasi itu. Dan masyarakat di sana banyak yang mendukung, khususnya pada malam Jumat Pon dan Jumat Kliwon. Di sana ramai sekali. Demikian permohonan kami, Ustaz. Nah, kuwi tugasmu aja aku. Kowe sing neliti ning bibir merah barang nopo. Nah, saya kan nggak tahu. Gunung Kemukus sing ngendi aku ora ngerti. Krungu sudah, tapi saya ke sana itu belum pernah. Ya. Iya kan? Ternyata di sepanjang jalan banyak bibir merah, padahal jalan elek we laris, ya kan? Lah kene tak dandani ya tambah. Saya rame meneh mengko. Ya ta? Jalan elek we do nekat kok wis iki dalane alus. Wis ben elek kuwi wae malah. Nek perlu jokongan dijero-jerokke sisan. Nah, ben. Jadi nanti keporo nenek mobil sedan rono iki blek ngono toh ra iso mlaku. Jadi sing rono ken sing mlaku-mlaku tok kuwi, ora duwe mobil mlaku. Lah nek sing rono mlaku-mlaku ora duwe mobil kan bayarne sithik-sithik. Nek bayarne sithik-sithik, suwe-suwe ra payu ora ngalih nggon. Sekarang diusir sekarang ya, harusnya gitu. Jadi memang daerah Gunung Kemukus itu katanya begitu. Jadi usul ke wae neng Bupati Sragen kono. Enggak klebu Sragen itu. Nah, usul ke Bupati Sragen. Suruh ya. Gimana? Nah, lah ya apa ditandani dalane, apa ditandani wonge. Nah, gitu. Dandani malah tambah laris wong ora dandan we payu kok gitu. Kayak gitu nanti. Maksudnya akhlaknya yang diperbaiki. Itu tugas kamu semua. Sing cedak-cedak ngono no tak yang gemolong, miri barang kuwi no. Sing kerep lewat kono. Aja kok malah diwet-wet. Ya, coba teruskan. Baru 2 kali saya mengikuti pengajian MTA di Kemayan ini. 3 kali ini lah berarti. Dalam bermasyarakat kita sering bergotong royong atau rewang orang yang punya hajat mantu. Dan dalam hajat ini ada perjudian serta nanggap penyanyi yang pakaiannya tidak sopan. Apakah kami ikut berdosa apabila rewang di tempat yang demikian itu, Ustaz? Tidak, kamu datang ke situ bawa polsek. Ya, bawa sekarang ini. Ya, kapolseknya dibawa ke situ. Kapolsek ini orang judi ini harus ditangkap ini. Kalau kapolseknya tidak mau menangkap malah melu judi, laporkan Polres. Ya dah? Laporkan Polres. Polresnya tidak mau, Polda rampung nanti. Urung nanti Kapolri rampung. Kapolri kan memberi batasan seluruh Indonesia ini dalam jangka 1 minggu harus bersih dari perjudian. 1 minggu loh Kapolri se-Indonesia padahal. Terus Polda Metro sanggup selama 3 hari bersih Jakarta dari perjudian. Alasannya ditekoni di TVRI ketika dialog. Loh kok sanggup 3 hari padahal Jakarta luas? Iya, sebab saya tahu perjudian itu di mana saja. Kapolsek itu mesti tahu. Ya, maka cukup 3 hari aja. Semua daerah kan ada kapolseknya. Kapolseknya mesti, oh kono gon judi, kono jadi tahu itu enggak. Andai kata akan menyelesaikan 3 hari selesai. Ora rampung, ya kena entuk setoran kuwi. Maka diancam keras. Kalau tidak sanggup dengan hari yang tentukan, nanti akan diganti yang sanggup. Jadi polisi-polisi ya harus kita dukung dah. Kalau kita sudah kirim surat kepada Kapolri sana, dukung. Kirimi semua, wah nanti dukungan membanjir makin berani dia nanti. Makin berani. Jadi perjudian harus habis dari bumi Indonesia ini. Ya Kapolsek itu mesti tahu, di mana aja tahu. Polisi ini malah melu judi banyak. Tapi dengan begini mesti dia takut sekarang. Apalagi? Apabila ada seseorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat,
tetapi dia tidak mengerjakan sholat, tetapi mengakui adanya Allah SWT, pada waktu itu ia sudah meninggal. Apakah kita wajib mensolatkan, Ustaz? Tidak. Kalau tidak sholat ketika hidupnya, meninggal tidak usah disolatkan. Karena yang membedakan Islam dan kafir seseorang itu sholat. Terus? Apabila ada seorang yang sudah meninggal, di atas makamnya diberi kijing, dengan alasan agar mayatnya tidak dimakan hewan buas. Apakah perbuatan itu tidak boleh, Ustaz? Alasan apapun tidak dibenarkan. Ya, alasan apapun mengkicing kubur itu tidak dibenarkan. Apa dimakan, tidak dimakan hewan buas. Anda malah tidak hewan buas, malah makan orang itu kok. Sumanto itu, ya, kan bukan hewan, dia malah makan. Nah, jadi masalah bangkai dimakan hewan buas, asal kita sudah kuburkan dalam, saya rasa tidak akan terjadi begitu. Itu hanya alasan yang dicari-cari saja. Apa pernah ada riwayatnya orang mati yang tidak digijing itu terus dimakan binatang buas? Kan nggak ada. Riwayatnya kan tidak pernah terjadi. Apalagi yang makan binatang buas, nek anjing ora doyan. Apalagi? Pertanyaan 26 Juni. Ya. Apakah salat tohur itu ada tuntunannya dari Rasulullah, Ustaz? Apa salat apa? Salat tohur. Ada, dari Rasulullah tidak ada. Itu amalan dari sahabat Bilal. Bilal dikatakan oleh Rasulullah diberi kabar oleh Allah mendengar suara alas kakinya Bilal di surga. Terus Rasulullah memperhatikan apa kelebihan Bilal ini kok masuk surga. Jadi ketika Bilal masih hidup tuh Rasulullah dikabari Bilal tuh melaku suaranya teklek eneng swarga krungu Nabi. Diberitahu oleh Allah. Tanya akhirnya diperhatikan oleh Rasul, ya biasa-biasa aja, wong Bilal itu bekas budak. Orang melarat kan. Tanya oleh apa kelebihanmu Bilal? Saya dengar alas kakimu di surga. Nah Bilal, tidak ada kelebihan apa-apa. Cuma beliau menjelaskan kepada Nabi bahwa dia tidak melakukan apapun setiap habis wudu lalu sholat. Setiap habis wudu sebelum menjalankan apa-apa, sholat. Yang disebut sholat tohur. Nah, itulah kelebihan yang diberikan. Maka itu, walaupun Nabi tidak menjalankan, tetapi sahabatnya melakukan, Nabi membiarkan, itu namanya hadis juga ketetapan. Dibolehkan dilakukan. Maka alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin. Ma'ana ilahi wa ashabihi. Nah, jadi, walaupun Nabi tidak melakukan, kalau sahabat melakukan, Nabi mengetahui itu dilakukan, dibiarkan, berarti suatu perbuatan yang dibenarkan. Itu dilakukan oleh Bilal. Apalagi? Menyemir rambut itu apakah ada larangannya, Ustaz? Tidak ada. Malah, zaman Nabi itu malah supaya membedakan antara kamu dengan Yahudi, maka jangan kamu biarkan ubanmu. Yahudi wong ubanen tok nek wong Islam oleh Nabi jangan itu supaya berbeda dengan Yahudi maka jangan dibiarkan ubanmu itu. Maksudnya diberi warna. Hanya ada hadis Nabi memang jangan memberi warna rambut itu dengan warna hitam. Warna biru, warna merah gitu. Yang disebut itu warna hitam. Tidak boleh. Apalagi ada salah satu teman di asrama yang selalu melakukan sujud sesudah sholat wajib tanpa melakukan zikir. Apakah sujud yang seperti itu ada tuntunannya, Ustaz? Teko kancamu kuwi. Entukmu kok ngendi? Ya, memang ada orang wis rampung-rampung sholat zikir mau lungai sujud sik. Sujud apa? Nah, itu tanya pada temanmu tuh. Dalilnya mana kamu melakukan begitu? Sebab sujud itu sudah ada aturannya. Sujud dalam sholat, ada lagi sujud syukur, ada lagi sujud sahwi, ada lagi sujud tilawah. Lah kalau sujud itu sujud apa? Takon kancamu dalile apa? Terus? Apakah berdoa dengan bersujud tanpa melakukan sholat itu dituntunkan oleh Nabi? Misalnya saat mengerjakan tes, kita melakukan sujud sambil berdoa, Ustaz.
sujud dengan cara begitu itu tidak dituntunkan. Yang jelas sujud dituntunkan seperti yang saya katakan tadi. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, sujud dalam sholat. Nah itu, sujud-sujud yang lain nggak ada tuntunannya. Anak-anak itu kadang akan ujian itu macam-macam. Ono sing dengan sujud itu tadi. Ono sholat tahajud. Ono sholat hajat malah. Karena saya punya hajat dan lulus tuh sholat hajat. Itu nggak dituntunkan oleh Nabi itu. Ada dengan puasa. Kalau puasamu ben lulus ujian, sholatmu ben lulus ujian, ya. Kemudian apalagi sujud-sujud dari ben lulus itu tidak ada tuntunannya, tidak benar itu. Ya. Jadi aja kok sholat atau ben lulus ujian. Sholat itu lillahi rabbil alamin. Puasa Senin Kamis ben lulus ujian ya tidak betul. Puasa itu ya lillahi rabbil alamin gitu loh. Jangan dhisik ra tau poso Senin Kamis saiki poso Senin ngopo to arep ujian. Lah arep ujian iku jenenge kowe malah ra poso, makan yang bergizi, sinaune ben betah. Nah engko akhirnya bareng poso lulus loh. Mergo aku poso lulus tenan to. Lah kowe ra ndelok kancamu sing ora poso ya do lulus kuwi. Dadi barokane kowe poso lulus, kancamu sing ora poso ya lulus. Lah saiki luluse mergo poso apa mergo iso nggarap? Nah, sing ora poso akeh sing lulus. Ya ana juga kancamu sing gane poso ya ora lulus kan gitu. Jadi puasa itu tidak meluluskan ujian. Maka dituntun oleh Rasulullah semua aktivitas ibadah itu lillahi rabbil alamin, jangan karena ini karena itu. Terus bila kita mengerjakan sholat sunnah yang tidak ada tuntunannya, misalnya setelah sholat subuh, kemudian pada rakaat kedua baru ingat bahwa itu tidak boleh, yang demikian itu sholat tersebut apakah langsung dibatalkan atau diselesaikan Ustaz? Iya dibatalkan, kena ngerti renek tuntunannya ya mandek nih, jangan teruskan. Berarti contoh di dunia ini aja. Kowe jalan selama triadi, ya ini kok mlaku ngulon. Ya numpak sepeda motor ngulon. Ya. Ono ora ngerti nek bareng petok kancane, aja ngulon ndak boleh ini satu jalur harus ke timur. Ah wis kebacut tok apa terus. Kalau tadinya tidak tahu, setelah tahu itu salah, ya jangan diteruskan. Nek maune ora ngerti, salah kuwi jenenge wong ora ngerti. Nek dikandani terus nekat berarti wong jarak. Ngerti kok nekat. Terus? Saya pernah diingatkan oleh teman yang ngaji, bukan di MTK, bukan di MTA, bahwa celana saya yang sampai menutup mata kaki menyebabkan masuk neraka. Padahal saya sudah menerima pelajaran dari Ustadz daerah bahwa hal yang seperti itu tidak apa-apa. Bahkan Ustadz daerah sendiri celananya juga sampai menutup mata kaki. Yang demikian itu bagaimana? Mohon penjelasannya mengenai hadis yang membolehkan celana sampai menutup mata kaki sehingga saya tidak bingung, Ustaz. Wong anyar kita ini. Ini saya tak kandhani wis suwe to. Pokoke aja ngrembug kathok cingkrang meneh. Aja ngrembug jenggot meneh. Tak terangkan. Ora guru daerah, Ustaz pusat kathoke ya nutup mata kaki. Ya ta? Ya tak? Dan saya tidak sependapat kalau orang pakai celana cingkrang. Cingkrang itu loh celanane. Terus pakai baju koko. Terus nganggo ketu putih. Makanya, itu katanya sunnah Nabi seperti itu. Kowe entuke Nabi nganggo pakaian kaya ngono ki kok ngendi? Ya. Nabi enggak pernah pakai celana seperti itu, mesti beliau tambah pakai gamis, pakai jubah itu loh. Pakai jubah itu. Apa tahu neng Nabi yang kata olor yang ngendi? Wong katoke cingkrang semacam. Apa meneh model salat katoke dilintingi kuwi apa nek riwayate Nabi nglintingi katok. Apa itu tidak boleh? Boleh, tapi jangan merasa kamu begitu tuh yang paling benar. Ya, memang ada hadis-hadis yang menerangkan barang siapa sholat, kemudian mata kakinya menutup mata kakinya, kainnya sampai menutup mata kaki, Allah tidak melihat. Nah itu. Tapi ada hadis lagi yang menerangkan
memanjangkan kain sampai menutup mata kaki karena sombong. Allah tidak melihat gitu. Jadi zaman Rasulullah itu orang itu tidak pakai celana-celana seperti kita ini. Pakai jubah panjang, gamis. Nah itu ada sampai kerangsa lemah untuk mata kaki. Dan itu biasanya dipakai oleh para raja-raja itu. Yang kaya-kaya. Itu karena kesombongan. Karena kesombongannya. Maka Nabi bilang kalau kamu mengikuti orang semacam itu biasanya itu karena kesombongan. Maka kalau kamu sholat kok masih sombong pakai itu. Tidak dilihat oleh Allah dan masuk neraka. Karena kesombongannya. Jadi tekanannya karena kesombongannya. Kalau menurut kaidah usul ada am dan ada khos. Kalau ada kalimat yang menerangkan secara umum, kemudian ada yang menjelaskan secara khusus, yang dipakai yang khusus. Seperti darah saya katakan, innamal maitatu wa damu walahmal khinjir, hurimat alaikumul maitatu walahmal khinjir. Diharamkan kamu makan bangkai darah. Nah, darah. Kalau itu andai kata darah tidak ada penjelasan di ayat yang lain, darah ini umum, semuanya darah haram. Tapi ada ayat yang lain yang menerangkan yang diharam itu daman masfukan, darah yang mengalir. Oh, kalau tadi darah tak umum sifatnya. Ini ada ayat lain yang menerangkan daman masfukan, darah yang mengalir. Berarti yang sifatnya umum tadi, ya, dijelaskan oleh yang khusus ini. Berarti darah itu haram, tetapi bukan semua darah yang ada di tubuh binatang yang disembelih itu yang haram, hanya darah yang mengalir, yang keluar ketika disembelih. Jadi kalau kita menyembelih sapi, menjadi kambing, darahnya mengalir kan itu. Nah, itu anda yang diadai, terus digoreng jadi apa itu? Saren. Nah, itu yang haram. Kalau yang masih tertinggal di dalam tubuh binatang tadi, bercampur hati, limpa, tulang, daging, kan masih banyak darah juga yang itu, tapi sudah tidak mengalir, tidak keluar bersama yang keluar ketika mengalir tadi. Ya, darah yang tertinggal bercampur dengan daging-daging tadi itu halal. Tapi andai kata tidak ada keterangan yang khusus darah yang mengalir, yang tertinggal itu pun termasuk haram karena umumnya di khurimat alaikumul maitatu wadamu, damu darah. Nah, semua darah. Nah, terus dikhususkan oleh Allah damam masfuhan. Ya, darah yang mengalir. Jadi yang haram itu tidak semua darah, tetapi darah yang keluar mengalir ketika disembelih itu saja yang haram. Juga menutup kain tapi menutup mata kaki, kain menutup banyak hadisnya. Tapi juga ada yang menerangkan menutup mata kaki yang dilarang oleh Allah tadi karena kesombongan. Kalau tidak karena kesombongan ya tidak. Dan jangan kita lihat sunnah itu hanya menutup mata kaki tapi pakaian yang kita pakai seperti itu. Celananan seperti itu. Kalau kamu menganggap itu sunnah, apa pernah ada riwayatnya Nabi pakai celana seperti itu? Ya, selalu pakai gamis, baju panjang itu. Seperti ini ngarani jubah itu lah panjang. Nah itu kalau sampai kerasa lemah itu kan ya repot ribet ya. Mesti yang tepat kalau pakai gitu ya mesti tinggi di atas mata kaki sehingga untuk jalan ya cepat, untuk apa cepat. Tapi kalau kita pakai celana seperti ini, ya menutup kaki atau mata kaki atau tidak menutup mata kaki kan tidak mengganggu aktivitas kita. Kamu pakai jubah semacam itu, gonceng sepeda motor, ke sepeda motornya orang nek rantai, orang tutup rantai. Bisa apa? Banyak ibu-ibu nganggo rok, gonceng suaminya, ya tidak ada ketengnya. Akhirnya roknya masuk ke gear. Ya, mendadak masuk gear. Waktunya mubeng bersama gear, jatuh ibu-ibu. Kamu jatuh sobek nganti jadi telanjang barang. Udah. Itu.
Kan begitu. Kan ribet sekali toh. Alhamdulillah jangan numpak sepeda motor, kuwi nek nganggo dawa-dawa kuwi numpak onta. Apa begitu? Maka silakan yang suka memakai celana di atas mata kaki silakan. Tidak usah mencela yang memakai celana sampai di mata kaki. Wong kafir wis tekan langit kene rebutan katok gitu. Bukannya tidak mengerti, hanya pemahamannya berbeda. Kalau kamu memahami seperti itu, tidak boleh memakai, silakan pakailah. Yang memahami yang lain, jangan di olok-olok. Bisa jadi sing olok-olok malah luwih elek. Maka kita tanamkan seluruh warga NTA. Biar kalau kita melihat saudara-saudara kita pakai celana cingkrang, pakai ini, Pak, ya silakan. Pakai jenggot panjang walaupun hanya 3, ya, tidak apa-apa, silakan. Jadi wes ojo rembukan udur bab jenggot, ojo rembukan udur bab katok. Dah, lebih penting dari itu masih banyak. Nek kowe engko ngrembug katok cingkrang karo jenggot, akhirnya dadi ora gathuk sesama muslim, ora rukun mergo jenggoten karo ora jenggoten. Iya coba. Umpama jenggot itu sunnah betul, kerukunan itu wajib. Ya dak? Timbang kowe ngrembug jenggot dadine pingget, mbok wis ora dirembug ning rukun. Kalau sunnah tidak jenggoten lah ya ora dosa to. Nek kowe jenggoten ganjarane akeh, sing ora jenggote ya ora entuk ganjaran sunah. Kan tidak apa-apa toh. Kenapa harus dibicarakan? Yang lebih penting masih banyak. Ayo sekali lebih penting, ayo kita garap saja. Bagaimana kemiskinan masyarakat kita, keterbelakangan, banyak anak mau sekolah mlebu SMP ora diragat, piye ayo ragat ana aja mung urusan jenggot, urusan watok iki dipiye carane ben iso mlebu sekolah. Nah, gitu lah. Jadi tidak usah masalahkan itu. Jadi wala tuzaku anfusakum. Jangan dirimu merasa suci. Seolah-olah yang seperti saya ini yang paling benar, yang paling suci. Ya, jangan. Nanti Allah tidak melihat pakaianmu kan. Allah tidak melihat pakaianmu, tidak melihat bentuk tubuhmu ini. Yang penting hatimu dan amalmu. Ini cerita. Dulu di Alfa itu beberapa hanyalah itu beli susu Pediasur itu tidak boleh dibawa. Padahal sudah nenggon Alfa, nenggon apa itu? Ini market itu kan biasanya nggawa keranjang sendiri, nggawa disurung, ditowai kono. Barang-barang boleh di situ dibawa sendiri, tapi khusus susu nggak boleh. Oh, itu tuh saya tanya, kenapa kok nggak boleh? Sudah nggawa dorongan ini, masukkan tak itu. Wah maaf ya Pak. Pernah kehilangan. Lu kok kehilangan gimana? Wong sudah bahas sendiri apa enggak? Nah itu katanya pernah kehilangan. Jadi diambil, enggak tahu oleh orang-orang yang pakai kudung besar itu. Katanya dimasukkan ke dalam. Enggak konangan. Nah pernah akhirnya konangan. Nah karena konangan itulah akhirnya terus enggak boleh. Di situ itu nanti yang mengantar ke kasir itu pelayan dari tokonya itu. Entah benar entah salah cerita itu, pokoknya ceritanya seperti itu. Nah, nek ngono kuwi tenan, jadi pakai kudung besar itu kan bukan identitas muslim, hanya untuk mengelabui mata supaya dianggap orang muslim yang taat, sebaik dinggo ndeleke susu. Nih, ada lagi orang yang pakai kudung terus, ndak sampai melahirkan itu ibunya nggak ngerti. Padahal masih gadis, nganti ngelahir kayak ibunya nggak ngerti. Barang itu sampaikan kepada saya, tak tengok, lah kok ngantas panjenengan mboten ngertos. Lah pripun wong saben dinten nggih. Ngaten pakaiane. Lah apa ya nek hamil awal itu kan ya lain, posok muntah niku mboten niku. Mboten. Nah, berarti kan pakaian besar, pakaian cara muslim bukan untuk identitas muslim, tapi untuk menutupi kehamilan.
kehamilan yang belum punya suami tadi. Maka dari itu jauh-jauh Nabi tepat mengatakan, Allah tidak melihat pakaianmu. Mbok kowe nganggo pakaian apa, pakaiane atimu karo amalmu piye ya. Nah, itu maka kita jangan berebut masalah itu. Nah, silakan kita ngaji acaranya aja. Perkara pakainya ada yang pakai kupluk, ada yang pakai ketup putih dan ada. Jangan menganggap ketup putih itu ciri Muslim. Kalau kupluk hitam ini bukan Islam. Nah, Islam tidak dilihat kupluknya. Ya enggak? Abu Jahali kira-kira yang kelambi ketup putih barang ya Pak. Memang pakaian sana begitu. Sekarang banyak tukang-tukang beca kuli-kuli barang nganggo ketup putih kuwi. Paling penak. Lah nek kuplukno nggo nyunggi beras rusak. Ya enggak? Nek ketup putih nggo nyunggi ora apa-apa. Nah, rusak. Maka itu jangan bicara masalah itu. Kamu suka pakai itu silakan. Bagus, sudah. Bagus. Ya kamu sukanya pakai peci hitam ini, bagus. Hitam ini ciri khas Indonesia. Saya tahu ketika saya di Pakistan, saya di India, ya belum kenal. Begitu salaman, Assalamualaikum, langsung Indonesia. Ya, Indonesia. Nganggo kupluke kita Indonesia. Nah, kalau seperti ini, saudara yang di Pak Sepai yang selalu pakai serban kotak-kotak itu, dan itu mungkin masih ada keluarga dengan Yasir Arafat. Yasir Arafat itu kan tidak pernah pakai serban yang tidak kotak-kotak, mesti kotak-kotak terus ya. Yasir Arafat. Allahumma firlahu warhamhu, beliau sudah meninggal. Jadi kembali lagi masalah itu tidak usah diperdebatkan. Sekalipun kamu misalnya benar, kata Nabi, akan dibuatkan rumah di surga orang yang menghindari perdebatan, sekalipun benar. Islam nggak perlu didebatkan, diamalkan. Dalilnya ini sudah tahu paham, jangan sampai kamu mengamalkan yang tanpa dalil. Setelah kamu tahu dalilnya, ya silahkan amalkan. Ternyata tahu, dalilnya ternyata sama, pemahamannya yang berbeda. Ya sudah silahkan. Zaman Nabi aja ada kok perjadian begitu. Wong Nabi sudah perintahnya jelas. Ya, ketika mau perang itu, serang apa itu, diperintahkan Nabi nanti sholat asar setelah sampai di tempat sana. Nah, perintahnya setelah sholat asar setelah sampai di tempat. Nah, dalam perjalanan perintahnya cetok, pemahamannya berbeda. Yang satu memahami, pokoknya perintah Nabi setelah sampai di tempat sana. Belum sampai di sana, ya kita nggak boleh sholat asar, harus di sana. Sahabat yang lain memahami, mestinya perintah Nabi sholat sampai di sana itu mestinya yang dimaksud, kalau sampai di tempat sana nanti masih ada waktu. Kalau waktu asar habis, berarti kita harus sholat di perjalanan. Tidak tunggu sana sudah habis waktu. Mestinya begitu. Tidak, pokoknya Nabi tadi perintahnya begitu. Kamu jangan merubah-rubah perintah Nabi. Ya sudah, akhirnya sholatnya dewi. Ada yang salat dalam perjalanan, ada yang sudah salatnya sampai di tempat yang ditentukan Nabi, walaupun salatnya waktunya sudah habis. Berita itu sampai kepada Nabi. Nabi apa mengatakan? Semuanya dibenarkan oleh Nabi. Karena masing-masing tadi tidak ada unsur-unsur untuk meringan-ringankan, tapi semuanya dalam rangka mentaati apa yang diperintahkan Nabi. Setelah kita kan tahu sekarang. Karena apa yang diperintahkan Nabi dulu itu menjadi hukum. Nah, sekarang kita sudah tahu hukum karena sholat asar itu tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib. Maka andai kata kejadian kita mau pergi, waktunya asar, belum sampai waktu asar kita lakukan, belum sampai di tempat, habis waktu. Nah, mestinya kita harusnya sholat dalam perjalanan tadi. Harus kalau kita sudah tidak ada perbedaan pendapat masalah itu. Tapi yang lain seperti tadi, pakai celana menutup mata kaki dan tidak menutup mata kaki memang ada. Tapi bunyinya bukan celana, kain. Memanjangkan kain. Gitu ya. Sampai menutup mata kaki.
Ada lagi yang sampai menutup mata kaki, tapi ada embel-embelnya karena kesombongan. Nah, dari situlah, kalau memakainya menutup mata kaki bukan karena kesombongan, silahkan saja. Kalau memang karena kesombongan, walaupun tidak menutup, kalau sombong, ya tidak boleh. Batarul haq. Nama sombong itu batarul haq, hukum tunnah. Dengan memakai celana atau kain yang memanjangkan sampai tanah, itu merasa menunjukkan kesombongannya dia orang kaya lebih daripada yang tidak. Lah itu yang tidak boleh. Raja-raja itu sebelumnya. Sampai sekarang itu. Ya. Ketika Lady Diana nikah itu saudara jagong enggak waktu itu? Itu kainnya sampai berapa meter lebih. Kerangsah. Jalan saja harus dibantu ada yang membawa. Nah itu kan, itu sombong begitu itu. Menunjukkan sana mantunya raja. Raja Inggris itu. Nah, jadi pakaiannya harus lain daripada yang lain. Maka pakaiannya saja, coba. Nanti lebih berapa meter melakukan digawake wong liya itu. Karena raja tadi. Nah itu kesombongan. Karena dia bukan orang Islam, ya wis ben wong sombong ini orang Islam. Lah kalau orang Islam tiru-tiru semacam itu, tidak boleh, tidak dilihat oleh Allah. Nah, mudah-mudahan bisa memahami. Saya cukupkan sekian, waktunya sudah habis. Ya, saya rasa sekian. Mari diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.